Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu pertama di bulan Mei tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Lambung Mangkurat 374. KRI Lambung Mangkurat 374 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Lambung Mangkurat 374 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Lambung Mangkurat 374 merupakan kapal perang jenis korvet kelas Parchim berasal dari Jerman Timur yang memiliki kemampuan tempur utama meriam AK-230 Twin Kaliber 30 mm serta senjata bawah air terdiri dari 2 unit RBU 6000 yang masing-masing memiliki 12 peluncur. Selain itu dilengkapi 2 buah meriam, yaitu meriam Vector GI2 kaliber 20 mm dan meriam AK-275 Twin kaliber 57 mm. Kemampuan lainnya adalah mencari dan menghancurkan kapal selam, mengawal dan melindungi ancaman dari bahaya kapal selam musuh, memberi bantuan pengamanan tempur, patroli maupun penyekatan, serta penyebaran ranjau dan self-rescue. Lambung Mangkurat 374 bertugas melaksanakan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Fasya kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu pertama bulan Mei tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI pimpin Monday Update. Koarmada RI melaksanakan Monday Update yang secara rutin dilaksanakan setiap Senin pagi. Dan kegiatan Monday Update kali ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP. Pada kesempatan Monday Update dipaparkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan kemudian mengevaluasi serta melaksanakan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya juga disampaikan kegiatan dari beberapa satker yang diakhiri dengan diskusi. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera Senin 29 April 2024 dengan Inspektur Upacara Kepala Keuangan Wilayah Koarmada RI Kolonel Laut S. Binsar Mangaratuat Sirait, SE MSI MTR Opsa. Dalam sambutannya kepada peserta upacara, Kakwil Koarmada RI memberikan arahan-arahan yang wajib dipedomani seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI, yaitu untuk menghindari pinjaman online dan judi online. Selanjutnya pinjaman uang bagi prajurit hanya dari Bank BRI saja. Kemudian dalam menghadapi musim pancaroba, prajurit harus hati-hati di jalan. Tetap prajurit bekerja sama dengan juru bayar satker terhadap perubahan pangkat, jumlah anak dan masa dinas guna ketepatan penerimaan gaji. Selain itu, pinjaman uang prajurit ke bank dan koperasi personel harus sepengetahuan Kasatker. Kemudian memanfaatkan tablin TNI Angkatan Laut untuk fasilitas perumahan. Dan masing-masing satker memacu daya serap secara optimal guna mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WBK. Koarmada RI hadiri taklimat awal audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menghadiri taklimat awal audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun 2024 di Kotama atau Satuan TNI Wilayah DKI Jakarta, bertempat di Ruang Serbaguna Pusidrosal, Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Acara taklimat awal audit kinerja Itjen TNI dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto MTR Han MTR Opsla, yang diawali dengan laporan Ketua Panitia, sambutan dari Dan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto STMM, paparan taklimat awal oleh Itjen TNI dan diakhiri dengan laporan penutup yang pelaksanaannya diikuti oleh seluruh Kotama atau Satuan TNI yang ada di wilayah DKI Jakarta. Koarmada RI berikan buku Diplomasi Sang Hiu Kencana kepada seluruh perwira Mako Koarmada RI. Dalam rangka meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan para perwiranya, khususnya yang berkaitan dengan diplomasi,
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP memberikan buku diplomasi Sang Hyuh Kencana kepada para perwira Markas Komando Armada Republik Indonesia yang secara simbolis diserahkan Pangko Armada RI kepada Asisten Personel Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo bertempat di Lounge Macan Kumbang Ko Armada RI Jakarta Pusat. Buku diplomasi Sang Hyuh Kencana yang ditulis oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMMTR Opsla di-launching pada tanggal 20 April 2024 di hanggar kapal selam Komando Armada 2 Surabaya. Saat launchingnya sekaligus bedah buku, menghadirkan narasumber selaku pembedah buku yakni Profesor Dr. Hayudi Krisnandi, Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Joni Mahroza, dan Kababinkum TNI Laksda TNI Kesno Buntoro. Pangko Armada RI narasumber Maritime Security for a Sustainable Ocean Economy. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP menjadi salah satu panelis atau pembicara pada seminar yang bertemakan Maritime Security for a Sustainable Ocean Economy atau keamanan maritim untuk ekonomi laut berlanjut yang diinisiasi Royal Norwegian Embassy dan berlangsung di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta. Dalam seminar ini, selain Pangko Armada RI, ada panelis lainnya yaitu Deputi Operasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Abdul Aziz SHMM, Direktur Perikanan dan Kelautan Bappenas Muhammad Rahmat Mulyada SPEMA, Vice President Space and Surveillance KSTN Ganestad, dan Presiden OPRAI Eksekutif Direktur of Sasaka Peace Foundation Dr. Hide Sakaguchi. Sementara sebagai keynote speaker, Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono dan Sekretaris Negara Norwegia untuk Urusan Luar Negeri Andreas M. Krafik. Pangko Armada RI terima paparan Latma Rimpek, Syarat dan Joint Minex Pandu 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP menerima paparan rencana garis besar kesiapan latihan bersama Multilateral Rim of the Pacific (RIMPAC), Cooperation of Float Readiness and Training (CARAT), dan Joint Minex Pandu 2024 bertempat di Aula Macan Kumbang, Mako Ko Armada RI Jakarta Pusat. Paparan Latma Multilateral RIMPAC ini disampaikan oleh Komandan Satgas Kolonel Laut Pelaut Adam Cahya Saputra STMTR Hanla yang sehari-hari menjabat Komandan KRI Raden Edi Marta Dinata 331 yang merupakan salah satu unsur satuan kapal eskota Ko Armada 2. Sementara paparan Latma Carat disampaikan Komandan Satkor Ko Armada 1 Kolonel Laut Pelaut Lutfi dan Latma Joint Minex Pandu 2024 disampaikan Komandan Satran Ko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Kalimul Hakim. Pengarahan Kasko Armada RI kepada seluruh prajurit dan PNS Ko Armada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTR Han memberikan pengarahan pada saat olahraga pagi kepada seluruh personel Ko Armada RI di lapangan apel Mako Ko Armada RI Jakarta. Kasko Armada RI dalam pengarahannya menyampaikan beberapa arahan yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan bagi seluruh prajurit maupun pegawai negeri sipil di lingkungan Ko Armada RI, yaitu untuk selalu rutin menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan kerja. Selain itu, rutin melaksanakan urikes, rajin berolahraga, dan menjaga pola hidup sehat. Dan dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Angkatan Laut Wilayah Barat, para perwakilan atlet agar mempersiapkan diri guna meraih kesuksesan dalam rangka mengharumkan nama baik Ko Armada RI. Para prajurit Ko Armada RI bisa mengharumkan nama TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan negara dengan cara meningkatkan prestasi di tingkat event nasional maupun internasional. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Ko Armada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Ko Armada RI hanya di akun resmi Ko Armada RI. Ko Armada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalan Svepa, Jaya Wani.